Shalom para sahabat, teman-teman semua. Episode kali ini kita akan membahas dialog antara Yesus dan Petrus di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 17 ya. Seperti biasa, kanal YouTube Yunani Koine akan melakukan penelusuran ayat-ayat Alkitab berdasarkan literal atau tekstual ya. Saya akan bacakan dulu teman-teman. Bunyinya Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Ini percakapan ini pagi hari di pantai Galilea ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, itu bunyinya ayat firman Tuhan. Kita akan membahas beberapa poin di 3 ayat ini yang berfokus pada semuanya serba 3. Ya, kenapa kok 3 gitu ya? Ya, di dalam teks bahasa Indonesia, Yesus berkata, "Simon anak Yohanes." Ini juga 3 kali. Ya. Kita tahu Simon anak Yohanes ini nama lain dari Petrus. Ya. Petrus itu nama Aram atau nama Yunani gitu ya. Sedangkan Simon itu nama Yahudi, nama Ibrani. Nah, Simon anak Yohanes. Ya, kenapa demikian? Karena Yesus sendiri yang memberi nama Simon anak Yohanes itu Petrus. Ya, di dalam keempat Injil tercatat itu semua. Di dalam Matius 10 ayat 2, Markus 3 ayat 16, Lukas 6 ayat 14, Yohanes 1 ayat 42 tercatat bahwa Yesus memberi nama Simon anak Yohanes ini Petrus. Gitu ya. Nah, bila Yesus memanggil dengan sebutan Petrus yang dia sendiri kasih nama ya, yang Yesus sendiri kasih nama, sebetulnya kan lebih cepat gitu loh. Ya, Petrus gitu ya, nggak usah Simon anak Yohanes gitu ya. Lebih cepat. Nggak bertele-tele bukan? Ya. Sebab lain, Petrus ini namanya khas. Cuman ada satu di antara ke-12 rasul, ya, nama yang sudah diberikan Yesus. Kalau Simon ada yang lain, ya, yaitu Simon orang Selot. Nah, itu ada. Jadi Petrus kemudian bla 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 bla, kemudian disebutkan Simon orang Selot. Nah, ini ada di
kitab-kitab Injil ya, terutama Matius 10:4, Markus 3:18, Lukas 6:15 gitu. Nah, itu baru di antara 12 rasul, tetapi ada Simon-Simon yang lain yang tercatat di dalam Alkitab. Misalnya Simon saudara Yesus, ya, itu ada di Matius 13:55, atau Simon Kirene yang panggul salibnya Yesus ya, Matius 27 ayat 32. Selain itu juga ada Simon Iskariot. Siapa itu? Bapaknya Yudas. Nah, tercatat di Yohanes 6 ayat 71. Kemudian ada Simon penyamak kulit ya, yang tinggalnya di tepi pantai. Itu di dalam Kisah Rasul 10 ayat 6 begitu ya. Nah, teman-teman, sepertinya di sini Yesus seperti sengaja deh ya menyebut Petrus itu dengan Simon anak Yohanes, bukan Petrus. Sengaja. Kenapa? Sebetulnya karena Yesus memberikan nama Simon anak Yohanes itu Petrus, sebetulnya Yesus bisa panggil Petrus begitu ya. Tetapi tidak. Justru secara khusus Yesus berkata memanggil Simon anak Yohanes. Sama terus loh, 3 kali. Ayat 15, 16, 17. Gitu ya. Artinya disebut, Petrus itu disebut dengan nama Yahudi. Sampai 3 kali berturut-turut. Sama terus Simon anak Yohanes. Nah, pertanyaannya, ada apa sih dengan nama Yahudi, dan kenapa di dalam bahasan ini sengaja mengambil ayat 15, 16, 17 di mana 3 kali berturut-turut itu mayoritas mendominasi dalam 3 ayat ini. Ya. Disebut namanya nama Yahudi 3 kali. Nah, kalau begitu kita perlu tahu di dalam budaya dan kebiasaan gaya bahasa tradisi Yahudi atau Ibrani, penyebutan yang 3 kali berurut sama terus itu mengandung arti tertentu. Ya, sebagai berikut. Kalau disebut atau ditulis 1 kali, ya, itu umum biasa. Ya, di Indonesia juga sama. A atau B sekali biasa. Tapi di dalam adat kebiasaan budaya Yahudi Ibrani pada waktu itu ya, maka 2 kali kalau disebut berurut, berulang, maka itu artinya sangat penting. Nah, di sini 3 kali. Apa artinya? Artinya amat sangat penting sekali. Harus ingat, tidak boleh lupa. Ya, seperti itu artinya. Harus ingat, tidak boleh lupa. Penting sekali. Gitu ya, bukan cuman penting tapi amat sangat penting, sehingga disebut 3 kali. Ini adalah gaya bahasa di dalam budaya tradisi Yahudi ya, atau tradisi Ibrani. Nah, seperti tadi Yesus rupanya ingin masuk ke dalam konsep ini. Ya, di dalam konsep kebiasaan dan adat budaya tradisi Yahudi atau Ibrani. Nah, kebiasaan ini supaya Petrus dan kita yang sebagai pembaca perlu memahami juga bahwa ternyata Yesus mau mengajak atau masuk di dalam suasana adat kebiasaan dan tradisi Yahudi atau Ibrani seperti waktu itu. Maka konteks budaya atau tradisi kebiasaan seperti yang tadi sudah disebut itu perlu dipahami juga oleh kita-kita sebagai pembaca. Ya, apalagi Yesus dan murid-muridnya ini kan lahir di sana,
di tengah-tengah adat, kebiasaan, dan budaya Yahudi Ibrani. Petrus juga begitu. Mereka lahir, tumbuh, berkembang, berkarya, bertindak dalam suasana yang seperti itu. Ya, di dalam kebiasaan timur di sana, ya, di Ibrani, di Yahudi sana. Jadi kita bisa mengatakan mereka-mereka yang diajak ngomong Yesus, itu mereka juga tahu artinya seperti apa. Kenapa? Karena mereka lahir di suasana yang sama itu tadi, ya, suasana tradisi adat kebiasaan Yahudi itu. Ya. Nah, kalau mereka paham akan hal-hal itu, ya, terutama ini Petrus yang diajak ngomong dan Yohanes yang mencatat, begitu ya, maka selain mereka paham, maka mereka mengerti apa arti penyebutan dalam bahasa Yahudi Ibrani yang sama terus sebanyak 3 kali. Ya, betul kan? Logikanya kan gitu. Jadi kita lihat di dalam 3 ayat yang kita bahas ini, maka kita mau tidak mau harus mencermati bagaimana sih adat, kebiasaan, budaya, tradisi Yahudi pada saat itu. Ya, sehingga teman-teman, setelah kita memahami hal seperti ini sebagai pembaca, ya kita kan harus seperti itu juga ya, karena Yesus inginnya membawa suasana ke dalam itu. Kita yang sebagai pembaca perlu memahami seperti yang Yesus tuju, yang Yesus maksudkan. Ya, sehingga konsep pemahaman di dalam bahasa asli perjanjian baru, yaitu Yunani koine, itu kita perlu juga ingat bahwa Yunani koine itu ditulis dan ada itu di tengah-tengah suasana budaya dan tradisi Yahudi pada waktu itu, yang memiliki arti-arti khusus yang mungkin tidak sama dengan kita. Dalam hal ini jelas tidak sama. Kalau kita dipanggil 3 kali, bawel amat begitu ya, manggil aja sampai 3 kali. Tetapi di sana kebiasaan mereka punya arti khusus. Nah, itu yang pertama. Ya, artinya hal ini penting untuk kita pahami supaya kita mengartikan ayat-ayat firman Tuhan ini tepat sasaran, gitu ya, tepat, tidak melenceng. Nah, yang kedua, kenapa kita harus melakukan itu? Maka berarti bahwa supaya kita juga tidak mudah terombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Ya. Nah, seperti bunyinya ayat di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Ya, saya lebih lengkap ya, saya baca ya. Efesus 4 ayat 13 dan 14. Begini bunyinya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kita kan berarti harus menyesuaikan, begitu kan? Seperti yang Yesus maksudkan di tulisan-tulisan ini. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ternyata bahwa ada permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat firman Tuhan sudah mengingatkan kita dan kita perlu waspada. Oleh karena itu kita perlu memahami juga adat istiadat kebiasaan Yahudi pada waktu itu. Supaya apa? Supaya kita
tidak salah, tidak terombang-ambing. Begitu ya. Nah, episode selanjutnya kita akan bahas bagian kalimat yaitu apakah engkau mengasihi aku. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.